Selamat datang kembali di materi mata kuliah pengukuran dan kualitas perangkat lunak. Kali ini kita ada di bab mengenai software measurement bagian pertama. Jadi nanti di bab ini ada dua bagian. Yang satu adalah dasar-dasar dari measurement atau pengukuran, dan nanti akan kita lanjutkan lagi di bagian berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Di bagian ini nanti juga akan dipecah-pecah ya seperti biasa. Yang pertama kita bahas ya, kalau sebelumnya bagian yang belum melihat sebelumnya silahkan dicek di playlist ya. Kalau sebelumnya saya membahas mengenai kualitas, sedangkan di sini saya membahas mengenai pengukuran atau measurement. Jadi kualitas yang di bab sebelumnya saya bilang bisa jadi kualitatif, bisa jadi kuantitatif, bisa jadi subjektif, bisa jadi objektif. Nah, saat ini untuk menjadikan itu kuantitatif dan tidak sepenuhnya subjektif, maka kita memerlukan pengukuran atau measurement. Nah, measurement secara umum, ini yang saya bahas pertama kali, secara umum, measurement adalah atau pengukuran adalah proses pada saat kita menugaskan atau mengarahkan satu nilai ke angka ya, berdasarkan aturan tertentu. Measurement is the process by which numbers or symbols are assigned to attribute of entities in the world according to clearly defined rule. Jadi yang pertama digarisbawahi di sini adalah rule ya. Aturannya harus jelas terlebih dulu, sehingga angka ataupun simbol yang digunakan meskipun dia berubah-ubah itu akan tetap menunjukkan hal yang setara. Misalkan skala 1 sampai 10. Silakan mau 1 sampai 100 silakan juga. Mau menggunakan, biasanya kalau di website ada rating dengan menggunakan tanda bintang, silahkan. Mau menggunakan tanda centang dan tanda silang, cross mark, silahkan juga. Tidak ada yang mengatakan bahwa salah satu dari ini salah, tidak ada. Tetapi yang penting ada aturannya, bahwa kalau satu itu paling bagus atau paling jelek. Nah, begitu. Bisa jadi antara 1 sampai 10, maka 1 ini yang paling jelek, 10 paling bagus, atau kebalikannya, silakan. Yang penting ada rule-nya, ada satu aturan yang clear ya, yang clear dan bisa dipertanggungjawabkan. Pakai tanda bintang silakan. Bintangnya ada 4, ada 5, ada 6, nggak ada yang peduli sebenarnya. Kan harus 5, Pak, karena ya kebiasaan saja, common rule. Tapi kalau membuat aturan sendiri, ya boleh. Itu measurement secara umum ya. Kemudian berikutnya, measurement itu sangat penting ya untuk hampir semua ilmu sains, bahkan untuk ilmu komputer ya pasti termasuk di mata kuliah ini. Sehingga dengan adanya pengukuran kita bisa melakukan observasi dan menerjemahkan hasil observasi itu dengan baik, bisa menurunkan teori ya, dan mengkonfirmasi teori-teori tersebut. Itu secara umum ya. Sehingga apa yang dulunya dianggap seni tidak bisa diukur, maka sekarang bisa, karena ada pengukuran atau ada measurement. Nah, sebenarnya tidak ada pengukuran yang pasti. Kenapa? Karena ada keterbatasan dalam melakukan pengukuran, ada keterbatasan dalam akurasi, dan ada keterbatasan dalam membaca hasil pengukuran. Misalkan, berapa tebal satu helai rambut? Bisa diukur, bisa dengan satuan tertentu.
mikron misalkan ya, mili misalkan. Tetapi kalau diukur dengan satuan meter ya sulit. 0,000 sekian gitu. Tapi apakah tidak bisa diukur? Ya bisa. Apakah bisa diukur dengan penggaris biasa? Ya bisa, tapi tidak akurat. Ada alat ukurnya sendiri. Ya, sehingga semua alat ukur itu bergantung kepada apa yang akan diukur. Termasuk nanti kita akan mengukur kualitas perangkat lunak. The number of significant figure is the number of reliably known digit in a number. Jadi angkanya itu tergantung dari bagaimana cara kita menulisnya. Mau dibulatkan ya, the number is written ya, atau mau tidak ya boleh, silakan. Tetapi ingat, harus ada aturan yang baku. Kalau aturan itu sudah disepakati bersama ya jangan dilanggar. Misalnya untuk mengukur kualitas hotel, maka kita punya skala bintang 1 sampai bintang 5, ya sudah, patuhi. Jangan kemudian membuat ukuran bintang 6,5 misalnya, atau bintang 2,5, nggak ada, ya sudah, jangan dilanggar aturan tersebut. Sehingga itu yang menyebabkan bahwa uncertainty tadi, ketidakpastian tadi menjadi pasti. Saya membeli kain dengan panjang kali lebar 1 meter. Ya sudah, itu harus dipatuhi 1 meter. Ya, berarti satuannya dalam membeli kain tadi meter atau sentimeter. Jangan kemudian diubah-ubah menjadi milimeter. Nah, gitu. Kan bisa, ya bisa, tapi aturannya tidak seperti itu. Ya, itu yang terjadi dengan pengukuran. Sama dengan nanti di perangkat lunak. Kalau kita sudah menggunakan FPA, satuannya ya gunakan itu semuanya. Skornya berapa FPA tadi? 1 sampai 100 ya, 100 itu tertinggi. Jangan sampai ada 101, 102, 110. Jangan dilanggar. Measurement help us to understand, ya, makes the current activity visible. Jadi apa yang terlihat ya bisa diukur. Measure establish guideline. Jadi dari panduan yang sudah ada, yang sudah ditetapkan, bisa diukur lebih lanjut. Measurement juga bisa mengontrol apa yang menjadi luaran outcome dan perubahan proses. Ini prosesnya sudah sampai berapa nih? Gitu. 40% Pak gitu. Apa dasarnya kok bisa ngomong 40%? Ya jadi begini Pak, 100% itu jika kita sampai di sini. 40% itu di sini. 50% itu begini. Ini begini, ini begini. Nah, itu ada ukurannya. Sehingga tidak ada lagi yang bilang loh, progresnya berapa itu kalau software ya atau perangkat lunak. Ini modulnya sampai berapa persen? 50%. Kemudian programmernya bilang, loh enggak Pak, ini masih 30%. Soalnya ini belum. Nah, itu enggak ada lagi. Karena sudah ada rule-nya. Measurement encourages us to improve. When we hold our product up to a measuring stick, we can establish quality target and aim to improve. Nah, ini yang di bab sebelumnya sudah saya bahas, bahwa kualitas tadi ada alat ukurnya. Kalau bisa dikuantitatifkan. Karena dikuantitatifkan maka kita bisa tahu kalau sampai sekian maka kualitas terpenuhi. Kalau sampai sekian belum. Ya. Itu hubungannya dengan quality. Nah, berikutnya kita tahu ada istilah akurat
dan presisi. Akurat atau accuracy is how close a measurement comes to the true value. Ya. Pada saat diukur, betul nggak itu sesuai dengan ukuran yang sesungguhnya? Karena di beberapa hal memang true value ini sulit untuk dibuktikan. Misalnya, berapa jarak bumi ke matahari ya? Siapa yang pernah ke matahari ya? Belum ada yang bisa ke matahari. Kalau di Ramayana habis pakaiannya ke matahari ya, itu basi ya, guyonan basi. Tidak ada yang tahu, tapi kita bisa memperkirakan berdasarkan apa? Berdasarkan perhitungan-perhitungan tertentu. Ya. Itu kalau yang sudah tidak bisa lagi mengetahui true value-nya. Tapi misalnya, berapa jarak dari Jakarta ke Surabaya? Kita bisa mengukur itu melalui peta, tapi apakah itu akurat? Belum pasti. Tergantung lewat jalan yang mana. Oke, kita akan jalan dengan menggunakan mobil, kita ukur kilometernya di situ. Oh, akhirnya tahu ternyata jaraknya adalah sekian kilometer tanpa mampir kemana-mana. Itu kalau lewat tol full, kalau lewat jalur utara, kalau lewat jalur selatan, nah beda lagi. Nah itu akurasi, ya. Sedangkan presisi, precision is the repeatability of the measurement using the same instrument. Jadi pada saat diukur 1 kali sama, 2 kali sama, 3 kali sama, itu presisi. Ukurannya sama, pakai penggaris yang sama atau pakai meteran yang sama. Misalnya ngukur beli kain, ya, mungkin bagi beberapa dari Anda tahu kalau kadang-kadang gitu ya, kalau kita beli kain atau beli apa gitu, mereka ngukurnya nggak pakai penggaris tapi pakai etalase yang sudah diukur sebelumnya. Tetapi meskipun sudah diukur pakai etalase tadi, waktu diukur pakai penggaris, ternyata sama loh. Ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan berkali-kali sama, itu presisi. Sehingga it is possible to be accurate without being precise and to be precise without being accurate. Bisa jadi akurat tapi tidak presisi, bisa jadi presisi tapi tidak akurat. Kayak tadi ngukur jarak antara bumi ke matahari. Mungkin tidak presisi. Ya siapa yang mau ngulang-ngulang gitu ya, nggak mungkin. Tapi mungkin saja akurat. Ya. Bisa jadi presisi. Berulang kali dianggap sama kayak tadi beli kain, tapi ternyata setelah diukur lagi, loh enggak, ini selisih nih 1 senti. Nah begitu. Tapi sudah dianggap presisi, sudah berkali-kali. Ya. Sehingga presisi tapi tidak akurat. Sehingga nanti kita akan ketemu dengan level of, nanti akan ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Keempat skala ini nanti akan kita bahas di bagian berikutnya. Masih di bab mengenai software measurement bagian pertama, masih di mata kuliah pengukuran dan kualitas perangkat lunak. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.